Allah tuh nggak pernah ingin menutup rezeki kita. Kita yang nutup sendiri dengan dosa-dosa kita. Dosa apa Bu Dia? Dosa ngatain suami, dosa nggak menghormati suami, dosa tidak menyenangkan hati suami, ya dan anak dan orang tua. Ini triangle miracle terdekat. Orang tua, suami, anak, ya. Tiga segitiga ajaib, tiga segitiga apa ya? Segitiga rezeki terbesar kita ada di orang tua, anak dan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baiklah sahabat semua yang dimuliakan Allah, senang sekali jumpa lagi di Selasa, acara yang insya Allah senantiasa diistiqomahkan ya, untuk kita bisa membangun silaturahim, mengenal lebih dekat siapa itu YKRI, dan kita membangun kekeluargaan di dalam YKRI ini ya. Gitu. Kalau saya sapa, apa kabar sahabat YKRI? Ya. Sahabat YKR gitu ya. Alhamdulillah luar biasa dahsyat gitu ya. Nah, jadi sahabat semua, Masya Allah, ngomongnya itu udah kayak berasa nggak sih deg-degan ini? Semakin dekat, Bu. Aduh, gimana rasanya kalau kita itu dapat panggilan ke Istana Negara? Ya, karena topiknya hari ini adalah cermin ajaib ya. Kita mau awali sharing ya, sharing sahabat YKRI pada pagi hari ini dengan sebuah cermin ya gitu. Bagaimana seandainya kita itu mau dipanggil ke Istana Negara, mau menghadap presiden gitu ya. Entah dalam satu urusan apa gitu ya, menghadap presiden gitu. Nah, so teman-teman semua gimana rasanya? Ya, 3 bulan lagi Bu Dia atau Bu Yuni Suciningsih ya, atau Bu Titi Mojokerto, ini nama-nama yang muncul di depan saya ya. Aduh nyangkut. Ya ini sebulan lagi akan dipanggil presiden gitu kan untuk menghadap gitu. Gimana rasanya? Bahagia, bangga ya gitu. Tapi bagaimana hati kita semakin dekat harinya? Ya Allah 3 bulan lagi ya, tiap malam dimimpiin. Kurang sebulan semakin deg-degan. Gimana presiden nanya apa ya gitu ya. Terus udah gitu kurang 2 minggu, aduh tambah berdecak gitu kan. Jantung ini deg-degan, bukan berdebar ya, karena jantung berdebar tambah tanda rezeki hilang gitu ya. Kalau dalam ilmu mana rezeki ya. Tapi ini deg-degan, deg-degannya itu berharap gitu ya, berdecak gitu kan. Nah, so teman-teman semua pastinya ada sebuah getaran-getaran, kerinduan-kerinduan, tangisan-tangisan yang haru ya, yang menandakan begitu rindunya kita kepada bulan suci Ramadan ini ya gitu. Beberapa kali ini khususnya sebulan terakhir ini, tiap kali saya mengisi sebuah kajian ya, baru opening begini udah air mata udah nggak sanggup ya. Apalagi topiknya hari ini cermin ajaib gitu ya. Nah, jadi tentunya ya kalau kita aja mau dipanggil presiden itu deg-degan kayak gitu, apalagi kita mau diistimewakan Allah, dijamu sebagai orang-orang pilihan ya, hamba-hambanya Allah yang dalam sebulan itu mau dimanjakan banget sama Allah. Ya Allah, beneran nggak sih Budi? Ya bener ya gitu. Nah, tentunya hari ini saya bukan bicara sebagai seorang ustazah karena saya bukanlah ustazah, ya gitu. Saya bukan bicara sebagai seorang siapa yang dipercaya menjadi direktur Khairul Rozikin, bukan, ya gitu. Saya bicara sebagai sesama sahabat.
ya, sebagai sesama teman, sebagai sesama sahabat ya, sebagai sesama keluarga YKRI, bahwa saya pernah loh dalam hidup ini setiap Ramadan berlalu begitu saja tanpa kesan ya, tanpa adanya cermin dalam kehidupan saya. Ya, bayangkan orang nggak pernah bercermin, dia nggak tahu dia cemong atau tidak, dia nggak tahu dia itu kotor atau tidak karena nggak pernah bercermin. Ya, Ramadan berlalu begitu saja, gitu kan. Dan tahu sih kalau Ramadan itu semua doa kita insya Allah dikabul sama Allah. Aduh kan, tuh baru opening saya udah nggak tahan. Sudah melting ya Bu ya. Udah air mata Aduh. bahagia ini Bu. Iya gitu ya. Pernah dalam hidup saya Ramadan berlalu begitu saja. Ya, zikir ya zikir, sholat ya sholat, tilawah ya tilawah, tetapi tidak ada kesan, tidak ada cermin sehingga ya udah dinikmatin saja, berlalu saja, gitu ya. Nah, pantas saja teman-teman semua, setiap Ramadan merasakannya begitu-begitu saja. Mungkin yang paling ditunggu adalah takjil, ya kan? Di mana jam 4 kita udah tujuh keliling mikirnya, di ujung komplek udah banyak sajian-sajian yang menggoda ya, penjual-penjual makanan yang apa sangat menggoda ya gitu. Jadi hiburan Ramadan itu kesannya hanya sekedar buka bersama ya gitu ya. Kemudian mau buka di mana, mau beli takjil apa gitu kan. Seharian kayaknya lapar banget gitu ya, semuanya dibeli mulai kolak pisang, kacang hijau, es teler, es doger, rendang, semuanya dibeli gitu kan. Ternyata pada saat buka puasa setengah es aja, setengah gelas es aja udah kenyang ya. Lapar mata ya. Nah gitu. Nah, so teman-teman nggak ada kesan tanpa cermin ajaib. Sehingga teman-teman semua, oh pantas saja rezeki saya setahun itu juga nggak berubah, ya. Pantas aja, kok nggak ada sesuatu yang luar biasa gitu ya dalam sebuah kajian gurunda kita Ustadz Nasrullah, insya Allah di audio rahasia magnet rezeki tentang landasan magnet rezeki ya, insya Allah di audio 1 sampai 5. Di situ ada salah satu audio yang menyatakan bahwa Ustadz Nasrullah tuh menggambarkan ya, menggambarkan Ramadan itu sangat luar biasa, di mana teman-teman semua pengen nggak sih ya gitu. Ramadan itu kan dijanjikan rezeki yang luar biasa oleh Allah ya, grosir. Apa itu grosir? Obral ya, obral pahala gitu ya. Diskon ya, obral pahala besar-besaran gitu kan. Jadi kalau di bulan Ramadan semua dikali lipatkan, berkali-kali lipat gitu kan. Nah, di sana gurunda kita menyatakan bahwa kira-kira gitu ya, kira-kira teman-teman kalau setelah Ramadan semuanya sama Allah dikasih mobil baru, semuanya sama Allah dikasih uang banyak sekali di rekeningnya, semuanya dikasih Allah nggak cuma baju baru tapi juga rumah baru, ya mungkin apa harta baru dan lain-lain. Kira-kira mau jagain Ramadan nggak gitu katanya Ustadz. Kalimat itu nancep banget ke saya teman-teman. Itu 2018 pertama kali saya mendengarkan audio rahasia makna rezeki yang ada di Telegram, yang Anda bisa dengarkan secara gratis, ya, gitu. Jadi buka Telegram, klik aja audio rahasia makna rezeki. Nah, saat itu saya pertama kali mendengarkan karena terbatas waktu, ya, saya harus perjalanan ke Korea hari itu. Jadi sepanjang saya pergi ke Korea 7 hari, saya selesaikan 43 audio rahasia magnet rezeki. Karena pulang dari Korea, itu harus langsung masuk private training pertama kali saya di tahun 2018. Ya gitu. Nggak keburu nih, saya maunya ikut private training magnet rezeki itu setelah saya mendengarkan 43 audionya rahasia magnet rezeki. Gitu kan. Jadi gaya banget. Biasanya saya kalau pergi travel itu ya udah having fun gitu ya. Hari itu pakai earphone terus. Pakai earphone terus gitu ya. Bukan menikmati Korea, bukan menikmati Myeongdong, bukan menikmati makanan sana atau gimana. Saya menikmati gitu ya. 43 audio itu luar biasa, teman-teman. Jadi pesan singkatnya apa nih Bu Diah? Menjelang Ramadan, cermin diri salah satunya, Anda mulai dari sekarang dengarkan audio rahasia magnet rezeki yang itu free tidak berbayar.
Itulah titik balik cermin ajaib saya. Ya, tahun 2018 saat saya menyelesaikan 43 jurus yang ada di rahasia magnet rezeki. Ya, jadi teman-teman sebagai sahabat hari ini saya sharing. Ya, salah satu cermin pertama yang saya lakukan untuk bisa melihat diri saya seperti apa itu dengan bantuan audio rahasia magnet rezeki. Ya, gitu. Nah, siapa yang mau segera mendengarkan katakan saya? Iya. Nah, lalu teman-teman semua, apa bedanya, Bu? Gitu kan? Apa bedanya, Bu? Eh, setelah mendengar audio itu dan tidak. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Anda. Bedanya adalah akhirnya Ramadan saya penuh cermin. Ini saya rasa banget. Makanya hari ini temanya meraih keberkahan dengan cermin ajaib. Saya merasakan begitu berbeda Ramadan saya ya dengan Ramadan-Ramadan seumur hidup saya yang lalu ya, di mana saat itu saya mulai melihat diri saya sesuai dengan arahan-arahan dan juga kajian yang diberikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Di situ mengatakan kalau misalnya itu bagaikan ya audio itu didengarkan bebas di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia bebas mendengarkan audio itu, tapi hari itu bagaikan Ustadz Nas itu ngomong sama saya. Budi ya, gitu misalnya ya. Nanti Anda kalau mendengarkan audio, juga Anda harus punya pikiran kayak saya. Bagaikan Ustadz Nas tuh ngomong sama Anda secara privat. Bu Fatma di Malang, weh, ini bagaikan Ustadz Nas ngomong sama Bu Fatma. Andaikan di Ramadan itu Allah janjikan Pajero, Allah janjikan rumah, insya Allah gitu kalimatnya ya. Allah janjikan harta berlimpah, kira-kira mau jagain Ramadan nggak? Mau banget, ya kan? Mau banget jagain Ramadan. Nah gitu, gimana caranya gitu kan? Nah, pastinya teman-teman semua jagain Ramadan. Ya gitu. Jagain apanya? Jagain amal ibadahnya, ritualnya, jagain apa? Kebaikan-kebaikannya sesuai dengan arahan dari ustadznya masing-masing. Ya gitu. Pasti semua sudah punya pembekalan dari mungkin orang tuanya, mungkin guru spiritualnya dan semua amalan-amalan selama ibadah bulan suci Ramadan. Ya, tapi yang mau saya lengkapi hari ini, yuk kita sempurnakan dengan cermin ajaib. Ya gitu. Karena melanjutkan dari topik yang sebelumnya, ngado ngaku dosa, ya gitu. Ya, di mana bulan suci Ramadan adalah penuh makfirah, penuh ampunan Allah. Nah, Allah mengampuni saat kita ngaku dosa kan? Ya Allah, ampunilah dosaku yang banyak ini. Nah, kita ngaku dosa, Allah mengampuni, memberikan makfirahnya. Ya gitu. Nah, kalau kita nggak ngado, nggak ngaku dosa, ya makanya bulan suci Ramadan banyak istighfar kan gitu. Banyak ngaku dosa. Nah, ini akan lebih sempurna bila kita ngaji dulu. Ngaku, ngatur jiwa. Kan gitu. Nah, jiwa diaturnya seperti apa? Nah, jiwanya ini harus mendengarkan audio rahasia magnet rezeki. Ya gitu. Karena ini akan menata jiwa kita. Saya coba pikir ya dari kemarin gimana ya caranya saya bisa sharing kepada semua sahabat yang bahkan baru kenal hari ini. Ya, selamat datang sahabat baru YKRI ya, yang bahkan baru kenal hari ini. Anda mungkin belum mengikuti pembimbingan dari saya secara rutin ya. Gimana caranya ngerti yang namanya ngaji, ngatur jiwa. Ya gitu. Saya ketemu teman-teman. Saya coba flashback di titik balik saya di tahun 2018, di mana pertama kali saya mengenal ilmu rahasia magnet rezeki ini. Itulah titik balik saya, itulah pertolongan Allah yang membuat saya akhirnya ngerti ngatur jiwa. Ngaji, ngatur jiwa. Ya gitu. Bedanya apa Bu dengan ngaji tilawah? Kalau ngaji tilawah, kita tuh ngaji tapi maksudnya gini, jiwa kita, lisan kita bertilawah membaca Al-Quran, yang kita tahu dalam pikiran kita, insya Allah setiap hurufnya diberi pahala sama Allah, ya. Dan kita tahu fadilahnya membaca Quran, menenangkan jiwa dan lain-lain. Tapi jiwa kita nggak ngalamin, ya gitu. Nah, dengan mendengarkan audio rahasia magnet rezeki 1 sampai 43, insya Allah jiwa kita jadi paham gitu ya. Pada saat jiwa kita paham, kita membaca Al-Quran, bertilawah itu nikmatnya luar biasa ya.
Ada jamaah yang ngomong, Bu Dia pengen banget ngaji itu sampai nangis gitu ya. Baca Quran itu gimana ya biar sampai nangis gitu. Nah itu harus ada pemahaman jiwa, ya gitu. Nah pemahaman jiwa ini gitu ditolong sama Allah, dibantu sama Allah lewat Anda meresapi, Anda menyimak audio rahasia magnet rezeki 1 sampai 43. Ya, buat Anda yang sudah pernah ikut training online magnet rezeki ya, hari ini sedang berlangsung TOMR 2, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan semakin mendalami ilmu ini ya. Karena saya juga ingin sharing sama Anda, saya bukanlah ustazah, saya bukanlah lulusan pondok pesantren Gontor dan sebagainya. Saya bukan dari keturunan alim ulama, tapi Masya Allah, ya, melalui ilmu magnet rezeki salah satunya ya, Allah memberikan gitu kan. Allah memberikan kepada saya kesempatan-kesempatan ya untuk beramal ibadah gitu kan, dan akhirnya saya menyatakan banyak keajaiban Allah melalui mengamalkan ilmu rahasia magnet rezeki ini ya gitu. Jadi teman-teman, buat Anda semua yang mungkin tidak berkesempatan untuk mondok di pesantren-pesantren atau tidak punya kesempatan untuk nyantri ya gitu ya, jangan putus asa ya gitu. Karena saya sama dengan Anda, saya hanya lulusan pondok pesantren kilat waktu SMP SMA ya gitu. Tapi Masya Allah, karena tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, selalu bersungguh-sungguh mencari Allah, maka Allah terlalu banyak cara untuk mendatangkan pertolongan dalam hidup kita, salah satunya dengan ilmu rahasia magnet rezeki ya. Maka sudah sepantasnya kita selalu mendoakan gurunda kita Ustadz Nasrullah, semoga semakin dilindungi oleh Allah, diberkahi hidupnya, ditambahkan karunia-karunia untuk beliau ya, dijaga Allah dari semua yang tidak baik ya gitu. Semoga gurunda kita Ustadz Nasrullah juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan beserta keluarga tercinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya gitu. Nah, so teman-teman semua, cermin ini ya berbeda pada saat kita mengerti esensinya. Nah, cara kita membantu atau dibantu untuk bisa mengerti itu dengan mendengarkan audio tadi. Kan gitu ya. Ini sudah final ya. Jadi benar-benar yang pesan pertama ini, dengarkan audio rahasia magnet rezeki. Itu gratis, tidak berbayar ya gitu. Beda konten ya. Anda mendengarkan audio tersebut, lalu Anda ikut private training, lalu Anda ikut kajian-kajian magnet rezeki yang lain ya. Semuanya bagus, semuanya membantu kita, tetapi khusus buat mengawali cermin ajaib, Anda perlu mendengarkan yang audio ini. Ya gitu. Ya gitu. Nah, so teman-teman semua, yuk kita masuk ke dalam lagi bagaimana proses saya ya, hari ini saya sharing gitu kan. Proses saya setelah mendengarkan itu. Dan kontan teman-teman, kontan secara drastis 180 derajat Ramadan saya berubah. Berbeda gitu ya, berbeda. Makanya baru ngomong 5 menit di awal tadi aja saya udah merasakan getaran Ramadan itu, udah nggak kuat nangis gitu ya. Biasanya Ramadan ya udah, sebelum Ramadan malah pikirannya nanti foto lebaran pakai baju apa ya gitu. Nah, tapi hari ini berbeda gitu ya. Gitu. Mendengar Mas Khalid ngomong 12 hari lagi mau Ramadan aja udah nggak kuat nih, udah nangis gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena langsung mendata semua dosa-dosa saya 1 tahun ini. Ya, kemarin Anda sudah melalui yang namanya malam nisfu Sa'ban. Malam di mana semua amalan kita 1 tahun diangkat oleh Allah. Aduh, nggak kuat. Diangkat oleh Allah, dan kita nggak bisa gitu ya gandolin atau menahan yang nggak baik yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Tiap hari kita melakukan dosa demi dosa, baik yang kita sengaja ataupun yang kita nggak sengaja. Jadi teman-teman semua, amalan 1 tahun sudah diangkat. Namun karena sayangnya Allah kepada kita, Allah masih kasih Ramadan. Di mana di Ramadan itu kita bisa ngaji, ngatur jiwa, bertilawah ngaji Al-Quran untuk menenangkan jiwa menghadap Allah.
Dan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk banyak bertobat supaya terbebas dari siksa api neraka di bulan suci Ramadan. So, teman-teman semua, kalau kita nggak persiapan cermin ajaib, kalau kita nggak persiapan bercermin, ya apa kita menggunakan fasilitas Allah di bulan suci Ramadan, menghadap Allah, minta ampunan, tapi kita nggak sadar dosa mana yang akan kita mintakan ampun kepada Allah. Dosa mana? Kita nggak pernah ngakuin dosa-dosa kita. Kita taunya orang lain nyakitin kita, tapi kita nggak pernah mau tahu siapa orang yang pernah kita sakitin. So, teman-teman semua, dalam kesempatan sharing kali ini, salah satu yang membuat Ramadan saya berbeda adalah Ramadan itu selalu berisi muhasabah, ya, cermin diri. Ya Allah, gitu kan. Kalaulah dosaku yang ini, ya harus jelas dosa yang mana, gitu. Kita berbuat dosa satu persatu, ya, saking banyaknya sampai kita nggak ingat lagi dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Yuk, kita istighfar yang banyak sambil kita bercermin. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jikalau dosaku membentak ibuku, belum kau ampunkan, maka di Ramadan kali ini ampunkan, ya Allah. So, teman-teman, ingat, dosa satu persatu membuat Allah tahu kita bersungguh-sungguh dalam ingin bertaubat. Tapi kalau dosa satu aja kita nggak ingat, bagaimana Allah tahu kita akan bersungguh-sungguh dalam Ramadan meminta ampunan. Sedangkan kita tahu perisai rezeki adalah dosa. Dan perisai rezeki itulah yang menutup semua rezeki kita. Maka setiap istighfar, astagfirullahaladzim, cermin dulu. Jangan memburu seribunya kalau nggak jelas apa dosa kita. Jadi setiap astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau dosaku membentak anakku belum kau ampunkan, sehingga rezekiku belum bagus, maka di Ramadan kali ini ampunkan, ya Allah. Aku nggak akan bentak anakku lagi, karena anakku titipanmu. Pasti engkau cukupkan rezeki anakku. Jadi ada cermin, teman-teman. Ada muhasabah yang kita munajatkan kepada Allah. Maka insya Allah dengan cara ini, sharing ini, insya Allah Ramadan kita semua akan penuh keberkahan dan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Pada saat kita istighfar, misalnya kita ada seorang trainer ya, atau seorang guru gitu ya, atau seorang aparatur negara gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, setiap istighfar kita, ampuni saya ya Allah yang belum bisa menjadi amanah, yang belum bisa bertanggung jawab seperti yang Engkau kehendaki. Masih banyak dosa-dosa kecil ataupun besar yang saya lakukan dalam menjalankan tanggung jawab ini. Di Ramadan ini ampunkan saya ya Allah. Aku berlindung padamu dari semua yang tidak baik ya. Jadi, so teman-teman, setiap istighfar ada cermin. Setiap istighfar ada cermin. Gitu ya. Jadi bukan membanggakan berapa jumlah istighfar yang kita istighfarkan dalam sehari itu. Misalnya, contoh di Ramadan, yuk kita berlomba-lomba em, menambah pahala gitu ya. Berlomba-lomba mencari pahala gitu ya. Itu baik, tapi jangan sampai itu hanya bersifat kuantitas. Karena itu tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lomba banyak-banyakan istighfar ya. Misalnya Bu Fatma 1.000, Bu Titik Mojokerto 10.000, maka Bu Fatma kalah ya. Jadi ibadah Ramadan bukan seperti itu, gitu kan? Ibadah kepada Allah nggak seperti itu, gitu ya. Tapi Allah mencintai orang-orang yang bermuhasabah, ya. Allah tuh mencintai banget orang-orang yang ngado terus ngaku dosa karena manusia itu udah tempatnya dosa, gitu ya. Jadi yang ngaku dosa, gitu. Nah, jadi teman-teman semua,
Tiap hari, tiap detik kita sudah buat dosa dan malam nisfu Sa'ban sudah berlalu, artinya kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah, semua amal kebaikan kita udah diangkat ya dalam setahun itu. Ya saya berdoa buat saya dan juga buat semua sahabat YKRI, mudah-mudahan semua yang diangkat Allah di malam nisfu Sa'ban itu menjadi amal ibadah yang terbaik kita buat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gak kuat teman-teman. Jadi sharing saya kali ini, yuk kita sungguh-sungguh mendengarkan audio rahasia makna rezeki, sungguh-sungguh mempersiapkan cermin yang terbaik, sungguh-sungguh kita menyambut Ramadan dengan penuh keikhlasannya dan dengan penuh sukacita, karena hanya dari Ramadan ke Ramadan kita insya Allah bisa memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman semua jangan berkecil hati ya. Kalau hari ini sedang diuji keridoannya, diuji keikhlasannya ya, di mana semua harta, semua rezeki diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya karena perisai-perisai kita, ya gitu. Allah nggak pernah membatasi rezeki kita, gitu. Tetapi rezeki itu terhampar bagaikan air bah, bagaikan air banjir yang mengalir, yang semua kebacahan, semua kehujanan. Tapi hanya orang-orang yang memasang perisai, ya, orang-orang yang ada perisai, yang rezekinya netes, teman-teman. Nah, kalau hari ini rezeki kita netes, mungkin karena perisai kita tebal, ya gitu. Tidak bisa disangka. Jangankan rezeki, petunjuk aja nggak datang, ya gitu. Isyarat aja nggak datang, ya tanda-tanda aja tidak bisa terlihat karena semua ketutup dengan dosa-dosa kita. Bu, padahal saya sudah istighfar 1000 kali setiap hari. Apakah itu tidak mendatangkan terenyuhnya Allah? Apakah itu tidak mendatangkan, Bu, eh, belas kasih Allah untuk mengampuni saya, Bu, untuk membuka perisai gitu kan? Saya sudah riadoh 40 hari, Bu, ya. Kenapa kok uang berapapun tuh nggak datang gitu ya? Nah, bisa jadi teman-teman riadohnya, ya, proses istighfarnya ini karena pamrih ya, karena berharap datangnya pertolongan Allah tanpa cermin ajaib, tanpa kesadaran mengakui bahwa Allah tuh nggak pernah ingin menutup rezeki kita. Tuh kalau ngomongin ini nangis nggak kuat. Allah tuh nggak pernah ingin menutup rezeki kita. Kita yang nutup sendiri dengan dosa-dosa kita. Dosa apa, Bu Dia? Dosa ngatain suami. Dosa nggak menghormati suami. Dosa tidak menyenangkan hati suami. Ya, dan anak dan orang tua. Ini triangle miracle terdekat. Orang tua, suami, anak. Ya, tiga segitiga ajaib. Tiga segitiga, apa ya, segitiga rezeki terbesar kita. Ada di orang tua, anak, dan suami. Ya gitu. Coba kita cek dulu. Ya, riado kita 40 hari, 40 malam. Ya, mungkin mendatangkan rezeki dari Allah, tetapi belum tentu mendatangkan ridhonya Allah. Ya, karena ini nih, triangle miracle ini, ya, tiga segitiga ini benar-benar coba kita cek, teman-teman. Ya gitu. Coba kita cek, gitu kan? Sebagai cermin ajaib juga dalam rangka menyambut Ramadan, ya, saya ingin sekali sharing kepada Anda, saya ingin sekali mengajak Anda mengalami yang saya alami, gitu kan. Begitu saya memahami 43 jurus magnet rezeki, ya, lewat audio, lalu saya mengerti kekuatan triangle miracle, ya, suami, anak, dan orang tua ini, ya. Nah, kemudian saya ngaji, ngado, terus ngatur jiwa, ngaku dosa, terus Masya Allah. Ternyata semua perisai, semua pintu-pintu rezeki itu yang nutup saya sendiri, teman-teman. Saya nutup rezeki manakala saya membantah suami saya.
Saya nutup rezeki saya manakala saya sedang memarahi anak saya. Saya menutup rezeki saya manakala saya nggak ingat sama orang tua saya. Jadi yang nutup rezeki saya. Ya, saya nutup rezeki saya manakala saya berbalas-balas, adu mulut, atau membalas perlakuan orang lain dengan ketidakbaikan. Saya nutup rezeki saya sendiri. So, teman-teman, ini jadi cermin. Jadi cermin, gitu. Jadi cermin, gitu ya. Dan teman-teman semua, ada satu video yang ingin saya tampilkan pada kesempatan kali ini, ya. Tiba-tiba terpikir, seperti apa, Bu, gambarannya? Gitu kan. Saya nggak merasa berbuat salah, Bu. Gitu kan. Saya nggak merasa berbuat salah, saya nggak merasa, gitu kan. Terus saya mau mentobati yang mana? Semua kesalahan itu dari orang lain. Dari suami, dari orang tua, dari gini, ya gitu. Nggak bisa, teman-teman. Ya, hakikat istighfar itu, saya salah, ampuni saya, dan saya siap belajar. Itu hakikat istighfar. Ya, tapi kalau astagfirullahaladzim, Bu Titik Mojokerto tuh yang salah. Nah, ini berarti bukan istighfar. Ya, ini nambah dosa. Gitu. Yang namanya cermin ajaib itu, kita akan dihadirkan orang lain untuk menunjuk sebagai cermin dalam hidup kita. Kalau kita dizolimi, berarti tinggal nengok ke belakang, Bu. Oh, berarti saya pernah menzolimi siapa ya kemarin, sehingga hari ini cermin ini dihadapkan kepada saya. Ini penting banget dalam persiapan menyambut Ramadan. Gitu. Ya. Jadi yang belum pernah ke Tanah Suci, banyak kabar-kabar ya di sana itu semua perilaku kita akan ditampakkan Allah selama di Tanah Suci, gitu ya. Nah, buat yang belum berkesempatan ke Tanah Suci, Ramadan adalah cermin, ya, bagaikan di Tanah Suci yang ada Anda di bulan suci, ya kan gitu. Jadi luar biasa ujiannya bagi yang tidak bisa bercermin, ya gitu. Jadi cermin ajaib, itu kan. Menjadi cermin ajaib, ya gitu. Nah, so teman-teman, ya coba saya cek dulu ya, saya coba siapkan videonya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, video ini bisa memberikan gambaran ya kepada kita semua bagaimana kita bisa bermuhasabah dengan baik, ya gitu. Aduh, sorry ya, karena tidak dipersiapkan, saya cari dulu. Aduh, oke. Iya, kelihatan Mas Khalid? Bisa. Kelihatan, Mbak. Oke. Ya, sahabat semua, mari kita simak sejenak. Inilah yang saya maksud. Ya gitu. Kalau kita mempersiapkan dari sekarang 12 hari ya dari sekarang ini belum telat, belum terlambat. Ya, saya menyelesaikan 43 audio magnet rezeki yang ada di Telegram secara gratis. Saya dengarkan 7 hari selama saya di Korea. Ya, itu selesai teman-teman. Ya gitu, selesai dengan semua ritual, aktivitas, dan semua pada saat tur ya. Artinya di sela-sela itu bisa. Artinya Anda mendengarkan audio secara gratis nanti di Telegram, audio rahasia magnet rezeki, selama beberapa hari, ini masih 12 bulan, 12 hari ya menuju Ramadan. Ini cukup banget untuk persiapan menuju Ramadan. Ya gitu ya. Nah, so teman-teman ada satu video yang membuat kita nanti Ramadannya penuh hikmah. Insya Allah. Saya doain semua teman-teman yang hari ini menyimak, Ramadannya jadi penuh hikmah. Karena setiap hari isinya adalah video ini. Oke? Nah, so teman-teman, inilah awal mula muhasabah panjang saya. Ya, akhirnya saya sangat bisa mengerti yang namanya jurus cermin ajaib. Ya, gitu. Dan mari kita simak bersama video berikut ini.
Iya, Masya Allah. Ah, ya, teman-teman semua, keren banget video ini menjelaskan kepada saya banyak hal, teman-teman. Wah, waktunya kurang 2 menit lagi. Aduh. It's okay. Ya, it's okay demi teman-teman semua supaya persiapan Ramadannya luar biasa ya dan bisa ngalami banyak yang saya alami sebelumnya ya gitu. Saya ingin banget nularin pada kesempatan kali ini ya. Ya gitu supaya teman-teman mendapatkan insya Allah Ramadan terbaik ya gitu. Nah, so dari video tadi ya, bapak-bapak minum lalu botol minumnya dilempar keluar. Ya kan? Semua lihat ya. Kena orang. Orangnya nggak ngebales loh, teman-teman. Nggak ngebales. Dia cuma, ih orang gila kali gitu ya. Lalu orangnya ridho aja, dia jalan lagi. Udah gitu, bersambung lah. Sambung menyambung ya. Ketidakbaikan itu akhirnya sampai ke pemanah. Pemanah itu yang ngena tangannya. Ya gitu. Pemanah itu yang akhirnya melukai si bapak-bapak yang minum tadi. Gitu. Nah, kalau Anda dan saya jadi pemanah, kira-kira apa yang kita lakukan biasanya? Langsung lihat pemanah, "Hai pemanah, saya salah apa sama kamu? Kamu kok manah saya? Saya salah apa?" Kan gitu kan biasanya. Makanya banyak orang nggak gampang inget dosanya. Nggak gampang inget perilaku sebelumnya. Karena begitulah berantainya. Ini gambaran. Ya, ini gambaran. Kita nyakitin si pemain sepatu roda karena kena lempar ini tadi dengan botol minumannya. Tapi kok yang nyakitin kita pemanah, betul nggak? Kita nyakitin orang yang pakai sepatu roda, lalu terjadi berantai ketidakbaikan, ya, kesengsaraan karena ulah kita. Kemudian yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita si pemanah. Hello, halo, dan seringkali kita ngomong, pemanah, saya salah apa sama kamu? Bu Dwi Agriani. Tiba-tiba kenapa Bu Dwi seperti ini ke saya? Saya salah apa sama Bu Dwi? Ya, lalu Bu Dwi Agriani bilang, emang saya salah apa? Bu Dwi jadi korban bagi ini ya. Ini nongol di depan saya. Yang lain gak kelihatan. Apa sih Bu Dwi? Nah, jadi teman-teman, iya banget. Saya baru tahu Bu dia. Iya bener. Kita zolim ke orang lain. Buang botol sembarangan. Kena orang lain kan tadi. Orang lainnya ridho, terima. Gitu kan. Lalu berantai itu. Berantai akhirnya mengakibatkan begitu banyak kekacauan, ya, ketidakbaikan. Sampailah pemanah itu balas ke dia. Jadi teman-teman, boleh nggak saya ambil kesimpulan? Kezoliman orang lain kepada kita adalah cara Allah mengingatkan kita, kita pernah zolim ke orang lain. Tapi orang lain tersebut, si pelari tadi nggak ngebales ke pemanah, ke yang tukang minum, betul nggak? Pelari yang kena botol minum nggak bales. Setuju teman-teman? Gitu. Yang dipakai Allah untuk membalas kita si pemanah. Betul? Jadi teman-teman boleh nggak sejak hari ini supaya muhasabah kita benar di bulan Ramadan nanti? Ya? Supaya muhasabah kita diterima Allah dan kita sampai kepada satu kondisi cermin ajaib, ya gitu ya, gitu. Apapun yang kita alami, gitulah, adalah cara Allah untuk mengingatkan kita pernah zolim ke orang lain. Ya, jadi tiba-tiba contoh, Bu Dwi Agriani. Bu Dia ini, wop, 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 wop. Tiba-tiba saya diomelin tuh sama Bu Dwi Agriani. Ya, apa yang harus saya lakukan teman-teman kalau di ilmu makna rezeki? Wow, keren. Luar biasa ya. Tarik nafas, wow, keren. Lalu nunduk, lihat hati, nengok belakang. Saya habis menzolimi siapa ya? Kok tiba-tiba hari ini Bu Dwi Agriani dipakai Allah untuk menjadi cermin ajaib saya.
Tidak mungkin Bu Dwi Agriani diperintah Allah ngelabrak saya, marahin saya, kalau nggak untuk cermin. Jadi semua kejadian yang kita alami adalah cermin ajaib karena kita pernah menzolimi orang lain di belakang sana. Jadi kalau Bu Dwi Agriani tiba-tiba dari Cirebon datang ke Cikarang, cuy. Nah kereta pagi-pagi mau ngelabrak Bu Dia. Tiung datang. Bu Dia, saya nggak terima. Nah, ini saya nggak boleh menatap wajah Bu Dwi Agriani, nggak boleh teman-teman. Kalau kita udah mau bermuhasabah yang benar nih. Kalau kita mau Ramadannya berhasil kali ini, ya, berhasil seperti yang dijanji Allah. Ramadan itu barokah, rezeki besar, ya. Jangan sampai lewat Ramadan, jagai Ramadan. Maka pada saat Bu Dwi Agriani ngelabrak saya, Bu Dia ini apa yang saya lakukan? Wow, keren. Tapi dalam hati. Jangan depan Bu Dwi Agriani gitu ya. Anda tambah ditempelin sepatu nanti ya. Wow, keren. Itu dalam hati. Makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini cermin ajaib. Dosa apa saya kemarin itu dalam hati? Lalu sampaikan kepada Bu Dwi Agriani, maafkan saya ya Bu, sudah melukai Ibu sampai segitunya. Maafkan saya tidak sengaja, saya tidak ingat, saya nggak tahu. Maafkan saya ya Bu. Lalu toleh ke belakang. Dosa yang mana ya yang belum saya tobatkan? Sehingga Allah datangkan Bu Dwi untuk ngelabrak saya, mengingatkan saya punya dosa di belakang yang belum saya taubatkan. Sampai di sini dapat gambarannya, siap menyambut Ramadan. Ya, saya doakan Ramadan kali ini benar-benar Anda mengalami yang namanya keberkahan yang luar biasa. Oke, sahabat semua, sekian dari saya. Sukses menyambut Ramadan, sukses persiapan menyambut Ramadan dengan 43 audio rahasia makna rezeki, dan sukses bercermin ajaib. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak rezeki besar dalam hidup kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bu, muhasabahnya jelek banget ini ya ke kita semua, dan semoga kita semakin siap masuk bulan Ramadan yang kemarin sudah taubaholik, yang sekarang kita muhasabah diri semakin bersih. Jadi kita memasuki Ramadan semakin bersih. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dan tidak lupa juga ada booster ya. Boosternya apa itu? Sedekah membahagiakan orang lain. Dan satu poin penting kata gurunda kita, ilmu yang sudah disampaikan dipraktekkan. Masya Allah ya. Baik, jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian yang istiqomah. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Dan terima kasih Bu Dia, sekali lagi kami sampaikan jazakillah khair. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.